Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Materi praktikum hari ini yaitu identifikasi, klasifikasi, dan penggolongan gulma kelapa sawit. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian gulma. Gulma merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan di lahan budidaya, sehingga menyebabkan persaingan dengan tanaman utama. Gulma dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu berdasarkan siklus hidupnya. Berdasarkan siklus hidupnya, yang pertama ada gulma semusim yang menyelesaikan satu siklus hidupnya dalam waktu kira-kira 1 tahun. Karakteristiknya memiliki produksi biji yang banyak, pertumbuhan yang cepat sehingga perlu biaya penanganan yang lebih besar. Untuk contohnya yaitu ada gulma Amaranthus spinosus atau biasa kita sebut bayam duri. Yang kedua yaitu ada gulma 2 tahunan yang menyelesaikan siklus hidupnya 1 hingga 2 tahun. Karakteristiknya yang pertama, tahun 1 mereka menghasilkan roset, tahun kedua berbunga dan berbiji. Pada tahun pertama biasanya mereka sensitif terhadap herbisida. Untuk contoh gulmanya yaitu ada Quercium vulgar. Selanjutnya yang ketiga ada gulma tahunan yang memiliki siklus hidup 3 tahun atau lebih. Karakteristik utama gulma ini, dia memiliki pertumbuhan batang yang selalu diperbarui, yang berasal dari perakaran. Itulah kenapa gulma ini agak sulit dikendalikan secara mekanik. Contohnya yaitu ada Imperata ciliandrica atau biasa kita sebut dengan ilalang. Penggolongan gulma yang kedua yaitu berdasarkan morfologinya. Yang pertama yaitu ada gulma rumput-rumputan. Karakteristiknya yang pertama memiliki batang bulat dan berongga, daun soliter pada ruas, tulang daun sejajar, terdiri dari pelepah dan helaian daun, serta membentuk stolon di dalam tanah. Contoh gulma ini yaitu rumput karpet atau biasa dikenal dengan bahasa Latin Axonosophus compressus. Berdasarkan morfologinya yang kedua yaitu ada gulma teki-tekian. Karakteristiknya memiliki batang berbentuk segitiga, daun tersusun dalam 3 deret dan tidak memiliki lidah daun, bunga dalam bentuk bulir dan buahnya tidak membuka. Untuk contohnya yaitu ada gulma Cyperus compressus. Berdasarkan morfologinya yang ketiga yaitu gulma berdaun lebar. Karakteristiknya memiliki daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Yang kedua, kompetisi terhadap tanaman berupa kompetisi cahaya, dan biasanya gulma ini tumbuh pada akhir budidaya. Untuk contohnya yaitu ada Monocaria vaginalis. Selanjutnya kita akan masuk kepada gulma-gulma yang biasa ditemukan pada tanaman kelapa sawit. Jadi gulma tanaman kelapa sawit apa saja kira-kira ya? Pertama berasal dari gulma berdaun lebar yaitu Ageratum conizoides atau biasa kita sebut babadotan, dan kedua ada Amaranthus spinosus atau bayam duri. Selanjutnya ada dari golongan teki-tekian, yang pertama itu ada Cyperus difformis dan yang kedua ada Cyperus iria. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan praktikum identifikasi dan klasifikasi gulma. Tujuan praktikum ini yaitu mengidentifikasi gulma tanaman perkebunan berdasarkan morfologinya. Ini merupakan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum ini. Pertama, dosen akan membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil sekitar 5-6 orang. Kemudian mahasiswa akan diberikan beberapa sampel gulma dan mahasiswa harus mengamati dengan cermat bagaimana morfologi dari gulma tersebut. Setelah mengamati dengan cermat morfologi gulma tersebut, mahasiswa menggambar karakteristik gulma tersebut mulai dari akar hingga perkembangbiakan dan habitatnya. Hasil karakterisasi tersebut kemudian dituliskan pada tabel pengamatan seperti contoh. Setelah semuanya selesai, mahasiswa membereskan kembali meja praktikum, dan dosen pembimbing akan memberikan penjelasan atau komentar tentang hasil praktikum hari ini. Demikian praktikum kita hari ini, sampai jumpa pada praktikum selanjutnya.